Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 6. Teksnya ayat 1 sampai 11. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Janganlah memohon mengadili kepada penghakim dunia tentang persoalan di antara jemaat. Lebih baiknya menderita dan dirugikan. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 11. Orang-orang yang tidak adil, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kesimpulannya, salah satu peristiwa yang memohon mengadili kepada penghakim dunia itu telah terjadi di antara jemaat Korintus. Menurut Paulus itu tidak layak. Jemaat Tuhan harus mengadili sesuai dengan kehendak Tuhan, dan orang-orang kudus harus menghakimi dunia, dan mereka harus menyerahkan urusan itu kepada jemaat Tuhan. Tetapi mereka mengurus perkara-perkara biasa di depan penghakim dunia. Sehingga Paulus katakan tentang peristiwa ini untuk memalukan mereka. Dan dia berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakkeadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Maksudnya, lebih baik menderita dan dirugikan daripada bertengkar di depan orang-orang dunia. Kemudian, Paulus berkata tentang orang-orang yang tidak adil, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan tidak akan membagikan bagian dalam kerajaan Allah kepada orang-orang yang tidak adil, sekalipun termasuk sebagai jemaat. Kedua, Tuhan telah menguduskan dan membenarkan orang-orang percaya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, salah satu peristiwa yang memohon mengadili kepada penghakiman dunia itu telah terjadi di antara jemaat Korintus. Menurut Paulus itu tidak layak. Kedua, jemaat Tuhan harus mengadili sesuai dengan kehendak Tuhan, dan orang-orang kudus harus menghakimi dunia, dan mereka harus menyerahkan urusan itu kepada jemaat Tuhan. Ketiga, Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakkeadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Keempat, kemudian Paulus berkata tentang orang-orang yang tidak adil, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aplikasinya, pertama, jangan bertengkar dengan sesama jemaat dan jangan memohon mengadili kepada penghakim dunia tentang persoalan di antara jemaat. Kedua, lebih sekalilah menderita atau dirugikan dengan hati kasihani mereka daripada bertengkar di pengadilan. Ketiga, tetapi jangan mendekati mereka orang-orang yang tidak adil, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, di dalam jemaat pun juga. Jadi PR praktek hari ini, usaha untuk damai dan sukai berlugi di dalam jemaat dengan hati mengasihi sesama dan kasihani mereka yang mencari keuntungannya sendiri. Ya, coba bayangkan kalau bertengkar dengan orang tua dan anak-anaknya, orang tuanya serahkan semuanya karena orang tua sudah mengasihinya anak dan sudah kasihaninya anak juga. Ya, semuanya sebagai warisan kepada kamu. Namun kenapa sekarang ini bertengkar karena itu? Ya, saya akan memberikan kepadanya semuanya. Inilah hati orang tua karena kasih. Kalau kita semuanya saudara-saudara, kata saudaranya artinya kita semuanya saling mengasihi. Ya, kita bukan saudara secara jasmani. Kita sudah menjadi saudara di dalam roh, dan itu secara kasih. Sehingga kalau kita
sudah mengasihinya saudara, kita juga harus serahkan. Ya, kita juga harus lebih sukainya menderita dan lebih sukainya berlogi. Dan saling begitu, tidak akan lagi pertengkaran di dalam jemaat. Maksudnya, kalau ada pertengkaran, itu berartinya kita tidak mengasihinya saudara. Dan sebenarnya itu bukan saudara sesungguhnya. Ya, harus usahanya untuk damai. Dan lebih sukainya berlogi. Lebih sukainya serahkan kepada jemaat yang lain. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.